Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sobat UT, sebelum memulai belajar di video ini, kalian bisa berdoa terlebih dahulu, agar dimudahkan dalam memahami materi kali ini. Berdoa dipersilahkan. Setelah selesai, kalian bisa memulai menonton video teks dan audio ini ya. Selamat belajar. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Karena ini gratis. 3, 2, 1. Mata kuliah Hukum Telematika. Modul 1. Kegiatan belajar 2. Hukum dan Teknologi Informasi. Teknologi informasi dan telekomunikasi dapat dimanfaatkan pada berbagai bidang antara lain bidang hukum, pendidikan, bisnis, pemerintahan dan sosial. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, IPTEK, yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realitas sehari-hari bahkan merupakan tuntutan masyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam pembangunan nasional adalah bagaimana peranan hukum dalam memperbaharui cara berpikir dan mengubah sikap hidup masyarakat Indonesia yang sedang dalam masa peralihan dari suatu masyarakat yang statis menuju masyarakat yang dinamis. Tujuan utama perkembangan IPTEK adalah perubahan kehidupan masa depan manusia yang lebih baik, mudah, murah, cepat dan aman. Untuk Indonesia, UU-ITE, hukum siber, menjadi bagian penting dalam sistem hukum positif secara keseluruhan. Adanya bentuk hukum baru sebagai akibat pengaruh perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan pengayaan bidang-bidang hukum yang sifatnya sektoral. Hal ini tentunya akan menjadi suatu dinamika ukuran tersendiri yang akan menjadi bagian sistem hukum nasional. Hukum nasional sesungguhnya merupakan suatu sistem. Menurut Subeki, sistem adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan. Dalam pola pikir yang disampaikan oleh Sunaryati Hartono, sistem terdiri dari sejumlah unsur atau komponen atau fungsi, variabel yang selalu memengaruhi terkait satu sama lain oleh satu atau beberapa asas dan berinteraksi. Semua unsur, komponen, fungsi, variabel itu terpaut dan terorganisasi menurut suatu struktur atau pola yang tertentu sehingga senantiasa saling memengaruhi dan berinteraksi. Asas utama yang mengaitkan semua unsur atau komponen hukum nasional itu ialah Pancasila dan UUD 1945, di samping sejumlah asas-asas hukum yang lain seperti asas kenusantaraan, kebangsaan, dan kebinekaan. Hukum telematika sebagai suatu disiplin ilmu hukum relatif belum lama. Kedudukan hukum telematika dalam ilmu hukum adalah masuk dalam hukum publik. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata telematika berasal dari istilah dalam bahasa Perancis, TELEMATIQUE, yang merujuk pada bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Istilah telematika merujuk pada hakikat siberspace sebagai suatu sistem elektronik yang lahir dari perkembangan dan konvergensi telekomunikasi, media dan informatika. Istilah teknologi informasi itu sendiri merujuk pada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi. Para praktisi menyatakan bahwa TELEMATIC adalah singkatan dari Telecommunication and Informatics sebagai wujud dari peraduan konsep Computing and Communication. Istilah telematics juga dikenal sebagai the new upgrade teknologi yang lahir karena perkembangan teknologi digital. Perkembangan ini memicu perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terpadu atau populer dengan istilah konvergensi. Semula media masih belum menjadi bagian integral dari isu konvergensi teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu. Dengan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, maka pengaturan teknologi informasi tidak cukup hanya dengan peraturan perundang-undangan yang konvensional, namun dibutuhkan pengaturan khusus yang menggambarkan keadaan sebenarnya dari kondisi masyarakat sehingga tidak ada jurang antara substansi peraturan hukum dengan realitas yang berkembang dalam masyarakat. Misalnya untuk kegiatan-kegiatan siber. Meskipun bersifat virtual, kegiatan siber dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik.
Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. A. Masalah hukum yang timbul akibat kemajuan teknologi informasi. Dalam bidang hukum, tindak pidana atau kejahatan ini adalah sisi paling buruk di dalam kehidupan modern dari masyarakat informasi akibat kemajuan pesat teknologi dengan meningkatnya peristiwa kejahatan komputer, pornografi, terorisme digital, perang, informasi sampah, bias informasi, hacker, cracker, dan sebagainya. Dampak positif pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi antara lain. 1. Peranan TIK dalam dunia pendidikan. A. Berbagi hasil-hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan cepat. B. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. C. Perpustakaan online yaitu perpustakaan dalam bentuk digital. D. Diskusi online yaitu diskusi yang dilakukan melalui internet. E. Kelas online. Aplikasi kelas online dapat digunakan untuk lembaga-lembaga pendidikan jarak jauh, seperti universitas dan sekolah-sekolah terbuka. 2. Peranan TIK dalam bidang usaha, bisnis. Teknologi informasi dan komunikasi sangat membantu kelancaran komunikasi dalam bisnis. Seperti misalnya perusahaan jasa kurir yang memanfaatkan sistem informasi untuk mengawasi sampai di mana barang yang dikirimkan melalui bantuan internet. Seperti juga SMS banking, internet banking, transfer dana maupun e-commerce pada umumnya. 3. Peranan TIK dalam bidang pemerintahan e-government. Tujuan e-government adalah untuk meningkatkan hubungan pemerintah dengan pihak-pihak lain termasuk dengan masyarakat. Bentuk-bentuk hubungan pemerintahan dalam pemanfaatan TIK antara lain. A. Government to citizen. G2C adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan masyarakat seperti KTP, SIM dan yang lainnya. B. Government to business. G2B adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan dunia usaha seperti izin usaha. C. Government to government adalah pemanfaatan TIK untuk melayani kebutuhan lembaga pemerintah lain, antar departemen, pemerintah di atas atau di bawahnya, dan sebagainya. Perkembangan iptek terutama teknologi informasi, information technology, seperti internet sangat menunjang setiap orang mencapai tujuan hidupnya dalam waktu singkat, baik legal maupun ilegal dengan menghalalkan segala cara karena ingin memperoleh keuntungan secara potong kompas. Dampak buruk dari perkembangan dunia maya, ini tidak dapat dihindarkan dalam kehidupan masyarakat modern saat ini dan masa depan. B. Aspek internasional teknologi informasi. Cyber law adalah aspek hukum yang istilahnya berasal dari berspacel law, yang ruang lingkupnya meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat mulai online, dan memasuki dunia cyber atau maya. Pada negara yang telah maju dalam penggunaan internet sebagai alat untuk memfasilitasi setiap aspek kehidupan mereka, perkembangan hukum dunia maya sudah sangat maju. Sebagai kiblat dari perkembangan aspek hukum ini, Amerika Serikat merupakan negara yang telah memiliki banyak perangkat hukum yang mengatur dan menentukan perkembangan cyber law. Kegiatan siber meskipun bersifat virtual dapat dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang siber sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Perlindungan hukum dalam privasi dalam e-commerce di Indonesia harus dilihat sebagai suatu sistem sehingga akan tercipta suatu pengaturan yang komprehensif. Kegiatan siber adalah kegiatan virtual yang berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik. Dengan demikian subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai orang yang telah melakukan perbuatan hukum secara nyata. Dalam kegiatan e-commerce antara lain dikenal adanya dokumen-dokumen elektronik yang kedudukannya disetarakan dengan dokumen-dokumen yang dibuat di atas kertas. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa asas-asas cyber law, di antaranya 1. Subjective territoriality, yaitu keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain. 2. Objective territoriality bahwa hukum yang berlaku adalah hukum di mana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan. 3.
Nationality, yaitu negara mempunyai jurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarganegaraan pelaku. 4. Passive nationality yang menekankan jurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban. 5. Protective principle yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah. 6. Universality. Asas ini selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus cyber. Asas ini disebut juga sebagai Universal Interest Jurisdiction. Pada mulanya asas ini menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Jenis-jenis kejahatan di internet terbagi dalam berbagai versi. Salah satu versi menyebutkan bahwa kejahatan ini terbagi dalam dua jenis, yaitu kejahatan dengan motif intelektual. Biasanya jenis yang pertama ini tidak menimbulkan kerugian dan dilakukan untuk kepuasan pribadi. Jenis kedua adalah kejahatan dengan motif politik, ekonomi atau kriminal yang berpotensi menimbulkan kerugian bahkan perang informasi. Versi lain membagi cybercrime menjadi 3 bagian yaitu pelanggaran akses, pencurian data, dan penyebaran informasi untuk tujuan kejahatan. Secara garis besar, ada beberapa tipe cybercrime, seperti dikemukakan Philip Renata dalam suplemen Bistek Arta Ekonomi No. 24 edisi Juli tahun 2000, h. 52 yaitu 1. Joy computing, yaitu pemakaian komputer orang lain tanpa izin. Hal ini termasuk pencurian waktu operasi komputer. 2. Hacking, yaitu mengakses secara tidak sah atau tanpa izin dengan suatu alat elektronik. 3. Trojan horse, yaitu manipulasi data atau program dengan jalan mengubah data atau instruksi pada sebuah program, menghapus, menambah, menjadikan tidak terjangkau dengan tujuan untuk kepentingan pribadi-pribadi atau orang lain. 4. Data LeakG, yaitu menyangkut bocornya data keluar terutama mengenai data yang harus dirahasiakan. Pembocoran data komputer itu bisa berupa rahasia negara, perusahaan, data yang dipercayakan kepada seseorang dan data dalam situasi tertentu. 5. Data diddling, yaitu suatu perbuatan yang mengubah data valid atau sah dengan cara tidak sah, mengubah input data atau output data. 6. To frustate data communication atau penyia-nyiaan data komputer. 7. Software piracy yaitu pembajakan perangkat lunak terhadap hak cipta yang dilindungi haki. Fenomena cybercrime memang harus diwaspadai karena kejahatan ini agak berbeda dengan kejahatan lain pada umumnya. Cybercrime dapat dilakukan tanpa mengenal batas teritorial dan tidak diperlukan interaksi langsung antara pelaku dengan korban kejahatan. Bisa dipastikan dengan sifat global internet, semua negara yang melakukan kegiatan internet hampir pasti akan terkena imbas perkembangan cybercrime ini. Sekian kegiatan belajar 2. Selanjutnya kegiatan belajar 3 ada di video berikutnya.